dugaan korupsi di Kementerian Agama 2, triliun. Benarkah? Kenapa Aceh selalu timbul masalah? Dan inilah kita lihat bahwa di Aceh sebenarnya perlu sangat diharapkan untuk bisa terus memperbaiki karakter pada aparatur. Ada kala yang di Kemenang, ada kala yang di pesantren. Pada kesempatannya, lo ingin sampaikan haba, tapi habanya sangat prihatin. Menyangkut kesedihan, menyangkut keprihatinan, menyangkut dengan kegalauan. Dugaan korupsi di Kementerian Agama 2, triliun. Benarkah? Habanya benar. Habanya untuk terbukti. Ini sesuatu musibah yang paling besar yang melanda kehidupan bangsa ini. Dugaan korupsi di Kemenak 2, triliun itu terkait dengan BOP, dengan bantuan operasional pendidikan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ICW. Dan biasanya berita-berita yang disampaikan oleh ICW itu adalah berita yang akurat. Mereka itu selalu senantiasa memberikan pantauan yang sangat teliti terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Menurut ICW adalah akibat kelalaian dari administrasi dan pelayanan yang dilakukan oleh Departemen Agama dalam proses penyaluran. Akibat kelalaian menyebabkan negara dirugikan triliunan. Kemudian di sisi lain, long diingat bahwa saya sendiri di sisi lain teringat bahwa korupsi tidak akan terjadi kecuali dengan munculnya mental aparatur atau oknum tertentu dalam sebuah instansi yang sudah tidak benar. Ada kala sebagai pemberi bantuan, demikian juga sebagai penerima bantuan. Maka yang perlu direvisi adalah mental aparat, mental aparatur, mental oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan milik negara untuk kepentingan pribadi. Yang cukup mengerikan lagi adalah informasi dari ICW yang disampaikan oleh sebuah televisi swasta. Pada saat penyaluran bantuan itu ada potongan yang dilakukan oleh oknum tertentu pada sejumlah pesantren. Jadi ini berkolaborasi. Jadi antara Kemenak, oknum-oknum di Kemenak dengan orang-orang yang ada di pesantren. Ini sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang sangat merisaukan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang peduli dengan kasus dan fakta yang terjadi dalam kehidupan hari ini. Dan kejahatan biasanya, kejahatan tidak akan terjadi kecuali dengan dua sebab. Sebab pertama, kejahatan terjadi itu karena ada kemauan. Yang kedua, sebab kejahatan itu karena ada kesempatan. Kenapa orang mau korupsi? Kenapa ada orang mau melakukan pemotongan pada saat memberikan bantuan? Ya kalau dikasih duit 10 juta, tanda tangannya 10 juta, tapi uangnya nggak sampai 10 juta. Ini memprihatinkan. Dan ini penyakit lama sebenarnya. Penyakit lama yang tidak pernah sembuh. Jadi bukan penyakit lama kambuh kembali. Penyakit lama yang tidak pernah sembuh. Jadi mental yang perlu diperbaiki. Jadi kalau mentalnya bagus, sekalipun ada kesempatan, orang tidak akan mau melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, penyebab kejahatan itu karena ada kesempatan. Makanya supaya tidak ada kesempatan perlu memperbaiki manajemen perkantoran. Sistem penyaluran itu sesuai dengan keteraturan manajemen yang benar sehingga tidak ada celah, tidak ada lubang untuk orang bisa melakukan korupsi. Temuan ICW yang sangat menyedihkan adalah ada 5 daerah. Ini yang disampaikan pada sekitar tanggal 25 Mei. Antara lain Aceh, Banten, kemudian Sumatera Utara, kemudian Jawa Timur dan Jawa Barat. Aceh lagi. Makanya kita yang sangat sedih ya. Yang sangat sedih. Kenapa Aceh selalu timbul masalah? Dan inilah kita lihat bahwa di Aceh sebenarnya perlu sangat diharapkan untuk bisa terus memperbaiki karakter pada aparatur. Ada kala yang di Kemenang, ada kala yang di pesantren.
Sebab menurut informasi bahwa ada beberapa pihak yang menerima bantuan di pihak pesantren yang ternyata identitas alamat pesantren yang menerima bantuan itu tidak jelas. Itu ada sekitar beberapa pesantren. Itu sesuai dengan temuan ICW. Setelah dibuat pengkategorian, kategori ada yang bantuan tipe A, tipe B, tipe C, atau 3 kategori bantuan yang disampaikan. Kemudian saudara-saudara yang hadir pada pertemuan ini dan juga saudara-saudara yang mendengar apa yang kami sampaikan, ini kalau benar korupsi 2,5 triliun terjadi di Kemenak dan juga terlibat, karena ini bantuan yang disalurkan adalah kepada pesantren, terlibat orang-orang yang ada di pesantren. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat memprihatinkan, sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sesuatu yang sangat luar biasa? Sebab di Kemenak itu banyak ahli agama, banyak sarjana IAIN, banyak S2 IAIN, banyak doktor dari IAIN. Demikian juga di pesantren, orang-orang yang selalu membedah kitab kuning. Di sana ada khatib, di sana ada ulama, di sana ada hafid, di sana ada guru-guru pengajian yang setiap hari, setiap malam selalu menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau fakta yang sudah seperti ini yang terjadi, itu kan sesuatu yang sangat menyedihkan dalam kehidupan. Makanya kepada saudara-saudara, inilah yang perlu sebenarnya untuk melahirkan sebuah keprihatinan. Jadi kita tidak berharap sebenarnya ini terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pada saat bantuan diberikan, di situ ada potongan bantuan lagi, ini kan murni 100%. Murni 100% itu haram. Dan tidak ada dalam Islam itu menerima hadiah. Sebab orang yang telah duduk pada sebuah jabatan, dan pada jabatan itu diberikan gaji. Gaji yang diberikan adalah untuk pekerjaan yang dia lakukan. Jadi tidak boleh mengambil hadiah dalam bentuk apapun dari orang lain, apalagi dalam bentuk potongan bantuan yang diberikan, yang diterima oleh para penyalur. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Sebab dalam Al-Quran jelas, Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Jangan kamu makan harta di antara sesama kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang aniaya, dengan cara yang tidak benar, dengan cara menyerahkan data-data yang tidak tepat, data-data fiktif. Ini sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang sangat menyedihkan. Sebab harta orang yang kita ambil hari ini, semuanya nanti pada hari kiamat, pada saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dikalungkan di leher masing-masing. Sejengkal tanah yang kita ambil, itu akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kemudian. Ar-rashi wal burtashi fi hirri jahannam, kata Rasulullah SAW. Penyogok dan pemakan sogok itu kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan, karena seharusnya Kementerian Agama, kemudian seharusnya lembaga pesantren yang ada di seluruh Indonesia yang pernah menerima bantuan yang seperti ini, bantuan yang tidak tepat sasaran. Jadi kalau bantuan yang tepat sasaran, silakan dilanjutkan. Jadi bantuan yang tidak tepat sasaran, ini sesuatu yang sangat prihatin. Kepada siapa orang melihat contoh orang beragama hari ini? Kemenak identik dengan orang-orang yang dekat dengan agama. Pesantren identik dengan orang-orang yang dekat dengan agama. Jadi kalau mereka telah melakukan penyelewengan yang menyangkut dengan dana dan bantuan, ini sesuatu yang sangat sedih, yang sangat memprihatinkan. Jadi kepada siapa kami orang-orang awam ini bisa mengambil contoh dan teladan kalau Anda telah berbuat kekeliruan seperti ini? Jadi mudah-mudahan dugaan penyelewengan di Kementerian Agama 2, triliun itu adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi kalau sempat ini benar, peristiwa yang sangat menyedihkan, peristiwa yang sangat memalukan. Saya kira demikianlah sebagai sebuah pencerahan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua.
Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.